Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dalam GKK Menyapa. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan sepanjang malam kami boleh beristirahat. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan rahmat-Mu yang baru setiap pagi. Biarlah pagi ini ketika kami merenungkan firman Tuhan, Tuhan juga menolong supaya kami boleh memahami apa kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan kita pagi ini saya ambil dari kitab Roma pasal 2 ayat 1-11. Tetapi saya akan bacakan buat kita ayat 6-8 lalu ayat ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan kegeraman kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ayat yang ke-11, sebab Allah tidak memandang muka. Bapak, Ibu, Saudara, tema pada pagi ini saya beri judul Allah Hakim yang Adil. Dalam kehidupan kita di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, kita sering menemukan banyak ketidakadilan. Ada orang yang diperlakukan berbeda hanya karena statusnya, kekayaannya, kedudukannya, atau bahkan karena siapa yang dia kenal, alias dia punya backing. Kadang-kadang ada orang yang melakukan kesalahan besar, tapi bisa lolos dari hukuman. Karena mungkin dia memiliki pengaruh, kedudukan, jabatan, uang yang banyak. Karena itu tidak heran kalau kita merindukan adanya seorang hakim yang benar-benar adil. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kitab Roma pasal 2 ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah hakim yang adil. Ayat 11 berkata, sebab Allah tidak memandang muka. Artinya apa? Di hadapan Allah tidak ada satu orang pun yang mendapat perlakuan khusus atau status VVIP. Gak ada. Allah tidak menghakimi berdasarkan status, kekayaan, kedudukan, keturunan siapa, jabatan, atau seberapa lama seseorang menjadi anggota gereja. Allah melihat manusia apa adanya. Rasul Paulus bahkan mengatakan di ayat 6 bahwa Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah bukan hanya melihat apa yang kita katakan, tapi juga bagaimana kita hidup sehari-hari. Namun di sini kita perlu berhati-hati Bapak, Ibu, Saudara. Ketika kita membaca dan mendengar bahwa Allah menghakimi setiap orang menurut perbuatannya, jangan sampai kita berpikir demikian. Kalau begitu, saya harus melakukan lebih banyak perbuatan baik supaya Allah menerima saya. Jangan sampai kita berpikir bahwa saya harus melayani dengan lebih baik supaya Allah mengasihi saya. Jangan sampai kita berpikir bahwa saya harus melakukan ini dan itu supaya Allah menyelamatkan saya. Tidak demikian Bapak, Ibu, Saudara. Paulus justru sedang membawa kita kepada satu kesadaran. Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat membanggakan dirinya di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin kita bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kita merasa diri kita lebih baik. Mungkin kita merasa saya lebih baik karena setiap ibadah saya tidak pernah terlambat. Kalau orang itu, tiap minggu dia terlambat. Nah, hal ini disinggung di ayat 1. Tapi standar penghakiman Allah bukanlah orang lain. Standarnya adalah kebenaran Allah. Jika standarnya adalah kebenaran Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat berkata, saya lebih baik, saya tidak berdosa. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, Roma 2 juga menjadi peringatan terhadap sikap yang suka menghakimi. Kita sudah belajar tentang hal menghakimi di minggu pertama bulan Agustus ini. Kita diajari untuk tidak menghakimi menurut standar kita, tapi menurut standar kebenaran Allah.
Karena kita ini mudah melihat kesalahan orang lain. Tapi kita lupa atau kita sulit melihat dosa kita sendiri. Kita bisa berkata, wow, dia itu harus bertobat. Sementara kita sendiri tidak mau bertobat. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus juga mengingatkan kita di ayat keempat bahwa Allah itu Allah yang hakim yang adil, tapi sekaligus Allah juga adalah hakim yang penuh kemurahan dan kesabaran. Karena itu Bapak Ibu Saudara, berita ini seharusnya membawa kita kepada pertobatan. Ketika firman Tuhan menegur kita, menunjukkan dosa kita, jangan kita membenarkan diri. Jangan kita cari-cari alasan, membandingkan diri kita dengan orang lain, menganggap diri kita lebih baik, lebih kudus, lebih suci dari orang lain. Tapi ketika firman Tuhan menunjukkan dosa kita, mari kita datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, saya orang berdosa. Ampunilah saya dan ubahlah hidup saya. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita diingatkan kembali. Jika kita hari ini bisa mendapatkan keselamatan dalam Kristus, itu bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Bukan. Kita itu diselamatkan hanya karena anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. Karena itu anugerah ini seharusnya menolong hidup kita untuk semakin hari semakin sesuai dengan kebenaran Allah. Allah menghendaki kita di ayat 7 dikatakan untuk tekun berbuat baik. Sehingga kita bisa mendatangkan kemuliaan dan kehormatan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diingatkan. Kita punya Allah yang adalah hakim yang adil. Ia tidak memandang muka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, janganlah kita sibuk menghakimi orang lain. Tapi baiklah kita memperhatikan, memeriksa hidup dan hati kita sendiri. Jikalau kita menemukan ada dosa di dalam hidup kita, bertobatlah. Akui dan minta pengampunan dari Tuhan. Lalu kita mau hidup sehari-hari di dalam kebenaran Allah. Biarlah hidup kita boleh mendatangkan kemuliaan dan kehormatan bagi Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami punya Allah sebagai hakim yang adil. Di dunia ini banyak ketidakadilan, tapi kami percaya di dalam Engkau hanya ada keadilan. Karena itu ajar kami untuk hidup taat pada firman Tuhan dalam keseharian kami. Kami belajar hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan hidup juga di dalam keadilan-Mu. Biarlah keseharian kami sungguh boleh mendatangkan kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.